Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Geni. Hari ini kita belajar di tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai sumber energi terbarukan sebagai penghasil energi listrik. Tujuan kamu mempelajari materi ini agar kamu dapat menjelaskan sumber energi terbarukan serta menjelaskan cara kerja PLTS dan energi listrik dari biomasa. Selain melakukan penghematan sumber daya alam, masalah kelangkaan energi dapat diatasi dengan mencari sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi terbarukan merupakan jalan keluar dari kebergantungan manusia pada bahan bakar fosil. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Maksudnya, sumber energi ini tersedia dalam waktu yang relatif panjang dan kita tidak khawatir akan habis karena dapat diperbarui. Contohnya seperti energi angin, energi gelombang laut, energi matahari, dan energi biomasa. Pembangkit listrik tenaga surya. Energi matahari dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dalam PLTS digunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Panel surya ini tidak menghasilkan limbah seperti energi dari bahan bakar fosil. Rumah atau bangunan yang menggunakan panel surya dapat menghemat energi listrik dari PLN sekitar 60% loh. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya disebut juga sel fotovoltaik. Foto berarti cahaya, volta berarti listrik. Sehingga sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yuk kita lihat cara kerja dari panel surya ini. Cahaya matahari mengenai panel surya. Panel surya akan mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah atau DC. Arus yang dihasilkan akan menuju solar charge controller yang mengatur arus DC untuk disimpan di baterai, sehingga energi listrik dapat digunakan pada waktu tertentu. Arus listrik dari controller akan dialirkan menuju inverter. Inverter mampu mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik bolak-balik atau AC. Energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Selanjutnya kita lihat yuk sumber energi biomasa. Kita simak video berikut ini. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung.
Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Sekian video pembelajaran untuk hari ini. Jika kamu masih belum paham, kamu bisa menonton video ini kembali. Sampai jumpa dan terima kasih.